warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Uzlatul Anisa, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait jaminan perorangan, yakni topik ke-9 dari Hukum Jaminan dengan dosen pengampu Bapak Arif Rahman, SH.MH. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian jaminan perorangan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1820, jaminan perorangan biasa dikenal penanggungan. Itu suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Nah, menurut Sri Sodevi MS, mengartikan jaminan imaterial atau perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Selanjutnya, menurut Subekti, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si debitur. Ia bahkan dapat diadakan di luar atau tanpa si berhutang debitur tersebut. Selanjutnya, dasar hukum dari jaminan perorangan. Dasar hukum tentang jaminan perorangan dapat kita temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pada pasal 1820 sampai 1862. Karena suatu jaminan perorangan adalah jaminan khusus antara para pihak, yakni debitur dan kreditur. Nah, unsur-unsur dalam jaminan perorangan. Yang pertama, mempunyai hubungan langsung dengan orang-orang tertentu. Yang kedua, hanya dapat dipertahankan pada orang tertentu. Yang ketiga, seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang. Yang keempat, menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan. Dan yang terakhir, jika pailit, maka harta dibagikan pada kreditur seimbang dengan besarnya piutang tersebut. Nah, untuk jenis-jenis jaminan perorangan, yang pertama yaitu adanya jaminan penanggung atau bortoch, adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur. Dan yang kedua, jaminan garansi atau bank garansi yang diatur dalam pasal 13-16 KUH Perdata, yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. Yang ketiga, jaminan perusahaan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri atau sifat jaminan perorangan. Yang pertama merupakan jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya pihak ketiga atau badan hukum yang memenuhi prestasi, manakala debiturnya wan prestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan di mana pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu debitur atau penanggungnya. Yang kedua bersifat aksesorir, yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya. Perjanjian penanggungan akan batal demi hukum atau hapus jika perjanjian pokok juga batal demi hukum atau hapus. Yang ketiga, untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian aksesorirnya tidak ikut batal meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan. Misalnya, perjanjian pokok dibuat oleh orang yang tidak cakap, sehingga dapat dibatalkan, dan bila hal ini terjadi, maka perjanjian penanggungannya dianggap tetap sah. Yang keempat, bersifat sepihak, di mana hanya penanggung yang harus melakukan kewajiban, tetapi ada kalanya kreditur menawarkan suatu prestasi sehingga pihak ketiga mau menjadi penanggung, dan dalam keadaan demikian perjanjian bersifat timbal balik. Selanjutnya, yaitu lanjutan yang tadi. Yang pertama, besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya prestasi atau perutangan. Pokoknya tapi boleh lebih kecil. Jika penanggungan lebih besar, maka yang dianggap sah hanya yang sebesar utang pokok yang diatur di dalam pasal 1822 BW. Yang kedua, bersifat subsidiar. Jika ditinjau dari sudut cara pemenuhan prestasi, hal ini berdasarkan pasal 1820 BW bahwa penanggungan mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan debitur manakala debitur sendiri tidak memenuhinya. Ini berarti penanggung hanya terikat secara subsidiar karena hanya akan melaksanakan prestasi jika debitur tidak memenuhinya, sedang debitur yang harus tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan prestasi tersebut. Dan setelah penanggungan melaksanakan prestasi, maka ia mempunyai hak regres terhadap debitur.
Yang keempat yaitu beban pembuktian yang ditujukan ke si berutang dalam batas-batas tertentu juga mengikat si penanggung. Yang terakhir, penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat hukum publik, asalkan prestasi tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak istimewa yang dimiliki penjamin. Yang pertama, hak untuk menuntut penjualan benda milik debitur terlebih dahulu. Penanggung hutang mempunyai hak menurut undang-undang untuk menuntut supaya benda-benda debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi pinjaman debitur yang bersangkutan. Yang kedua, hak untuk membagi-bagi utang. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa orang atau pihak sebagai penanggung atau penjamin untuk seorang debitur dan hutang yang sama. Maka menurut undang-undang mereka terikat untuk seluruh hutang tersebut yang diatur di dalam pasal 1837 KUH Perdata. Selanjutnya, yaitu hak untuk mengajukan eksepsi. Penanggung atau penjamin dapat menggunakan segala tangkisan atau eksepsi yang dapat dipakai oleh debitur utama terhadap kreditur dan mengenai hutangnya yang ditanggung itu sendiri. Yang kedua, yaitu hak untuk membebaskan sebagai penanggung atau penjamin dikarenakan salahnya kreditur. Di sini, penanggung atau penjamin dapat minta dibebaskan dari kewajibannya sebagai penanggung apabila karena salahnya kreditur, sehingga penanggung atau penjamin tidak lagi dapat menggantikan hak-haknya, hipotek-hipoteknya dan hak-hak istimewanya daripada debitur. Ketiga, yaitu melakukan penjumpaan utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1430 KUH Perdata. Penjamin berhak melakukan penjumpaan utang antara kreditur dan debitur. Dengan demikian bisa menyebabkan utang debitur kepada kreditur lunas karena debitur punya piutang yang besar yang sama dengan utangnya kepada kreditur. Yang keempat yaitu hak meminta pemecahan terhadap utang yang ditanggung secara bersama-sama. Dalam hal yang bertindak sebagai penjamin terdiri dari beberapa orang atau beberapa perusahaan, para penjamin tersebut berhak meminta pemecahan terhadap utang yang ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Selanjutnya yaitu bagaimana berakhirnya jaminan perorangan. Yang pertama, berakhirnya jaminan perorangan dapat dilakukan melalui pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan pembaruan utang. Yang keempat, penjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, pencapuran utang. Yang keenam, pembebasan utangnya. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan. Yang kesembilan, berlakunya surat syarat batal. Dan yang terakhir yaitu lewatnya waktu. Sekian pemaparan materi terkait dengan jaminan perorangan. Saya Uzlatu Anisa, mohon maaf atas kesalahan atau silap kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.